Selamat sahabat semuanya, kita akan belajar lagi firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari Sabat yang Tuhan karuniakan menjadi bagian kami. Kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pemberi Hukum yang Ilahi. Ayat tema Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita ikuti akan penjelasannya. Penjelasannya adalah demikian. Hari Tuhan yang disebut Yohanes adalah Sabat. Hari di mana Yahweh berhenti setelah pekerjaan agung penciptaan yang Dia berkati dan sucikan, karena Ia telah berhenti pada hari itu. Nah, Sabat disucikan Yohanes di Pulau Patmos seperti ketika dia berada di antara orang banyak. Berkhotbah pada hari itu dengan dikelilingi oleh batu karang yang gersang dan tandus, Yohanes teringat akan Gunung Horeb dan bagaimana Allah menyampaikan hukumnya kepada orang banyak di sana. Ia bersabda, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Keluaran 20 ayat 8. Nah, anak Allah berbicara kepada Musa dari puncak gunung. Allah menjadikan batu karang itu bait sucinya. Bait sucinya adalah bukit-bukit yang kekal. Pemberi hukum yang ilahi itu turun ke atas bukit berbatu, menyampaikan hukumnya yang didengar oleh orang banyak, agar mereka dapat terkesan oleh kebesaran dan pertunjukan kuasa dan kemuliaannya yang menakutkan, sehingga takut untuk melanggar perintah-perintahnya. Nah, Allah menyampaikan hukumnya di tengah-tengah halilintar dan kilat dan seberkas awan di atas puncak gunung. Dan suaranya bagaikan suara sangkakala yang berkumandang dengan nyaring. Hukum Yahweh tak terubahkan. Dan loh batu, kemana hukum itu dituliskan adalah batu yang keras, menggambarkan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya yang tak dapat diubahkan. Gunung Horeb menjadi tempat suci bagi semua orang yang mengasihi dan menghargai akan hukum Tuhan. Sementara Yohanes merenungkan pemandangan di atas Gunung Horeb, rohnya yang menguduskan hari ketujuh turun ke atasnya. Ia merenungkan dosa Adam yang melanggar hukum ilahi, dan akibat menakutkan dari pelanggaran itu, kasih Allah yang tak terhingga oleh memberikan anaknya menebus makhluk yang telah hilang, tampaknya terlalu agung untuk dinyatakan melalui bahasa. Sementara ia menyampaikannya dalam surat-surat kirimannya, ia meminta jemaat dan dunia untuk memperhatikannya. Nah, saudara-saudara, semua yang menganggap Sabat sebagai tanda antara mereka dengan Tuhan akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka akan mempraktikkan hukum kerajaannya setiap hari. Apa yang perlu direnungkan? Kita renungkan lebih dalam. Pesan apakah yang Yesus kirimkan kepada saya setiap kali saya memelihara kekudusan hari Sabat? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhanlah pemberi hukum bagi kami. Aturan yang harus kami kerjakan, harus kami buat, dan di dalam Sabat Tuhan yang suci, kami boleh dapat menyembah Tuhan sebagai pencipta. Kami adalah ciptaan, dan kami yakin dan percaya di hari Sabat juga berkat melimpah menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.